Negara Kesatuan Republik Indonesia. Siapa yang tidak kenal dengan Indonesia di dunia militer yang selalu menjadi garda terdepan dalam menyuarakan perdamaian dan selalu konsisten untuk menjaga wilayah kedaulatan Indonesia atau teritorial zona ekonomi eksklusifnya dengan berbagai alutsista sistem pertahanan yang dimiliki saat ini. Tidak hanya itu, sebab Indonesia sebagai salah satu negara yang mampu memproduksi salah satu alutsista kendaraan tempur canggih di dunia saat ini, tentunya sudah pantas menjadi perhitungan atau pertimbangan negara-negara maju di dunia jika akan menyerang Indonesia dengan menggunakan kekuatan militernya. Apalagi Indonesia sebagai negara non-blok sudah banyak mengukir sejarah baik dari pasukan tempur TNI yang dimiliki oleh Indonesia maupun dari rakyat Indonesia terhadap negara-negara penjajah demi menjaga wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tentunya berbeda dengan beberapa negara maju di dunia, sebab jika militernya telah melakukan pertempuran, warga atau masyarakatnya tidak akan ikut melakukan pertempuran. Hal tersebut membuat negara-negara maju di dunia harus berpikir berulang kali untuk menyerang Indonesia secara langsung, sebab sudah pasti akan menghadapi lebih dari 270 juta rakyat Indonesia yang jelas siap melakukan perlawanan demi menjaga wilayah kedaulatan negaranya dan merupakan sebuah nilai plus bagi Indonesia. Sementara itu, menurut lansiran sumber media informasi terkait, adapun kekuatan militer Indonesia di tahun 2020 ini telah memiliki peningkatan dari beberapa negara militer di dunia sebab mampu mempertahankan posisinya di urutan ke-16 dengan statistik yang semakin membaik dan sekaligus membuat negara saingannya seperti Australia ataupun Israel yang dikenal telah memiliki senjata rudal berkekuatan hulu ledak nuklir menurut data Global Firepower. Tentunya dengan peningkatan kekuatan sistem pertahanan alutsista tempur Indonesia yang berada pada urutan ke-16 dari 140 negara yang terdaftar di Global Firepower dan menjadi yang terkuat di kawasan Asia Tenggara saat ini, patut mendapatkan apresiasi dan dukungan penuh agar terus meningkatkan kapasitas militer Indonesia di dunia. Sebab Indonesia selain dihuni dengan 267 juta penduduk, tentunya telah diperkuat dengan 1.080.000 jumlah personel militernya, yaitu terdiri dari 400.000 personel aktif, 400.000 personel cadangan, dan 280.000 para militernya yang siap menjaga wilayah kedaulatan Indonesia. Namun, selain diperkuat dengan personel militer, Indonesia juga telah diperkuat dengan berbagai jenis alutsista tempur dari matra laut, udara, dan darat yang membuatnya sangat disegani di dunia militer, sebab bahkan Rusia, China, dan Amerika Serikat sekalipun sebagai salah satu negara superpower militer dunia lebih memilih melakukan kerjasama dengan Indonesia serta memperkuat militer Indonesia dengan penjualan alutsista tempurnya. Namun, selain diperkuat oleh produksi alutsista tempur luar negeri, Indonesia tentunya juga telah diperkuat dengan berbagai macam jenis alutsista tempur sistem pertahanan udara, darat, dan laut yang salah satunya diproduksi oleh industri pertahanan dalam negeri yang tentu saja menjadi salah satu kebutuhan esensial bagi militer Tentara Nasional Indonesia dari ketiga matra. Namun, sebelum kita membahas kekuatan militer Indonesia secara keseluruhan dari ketiga matra, kali ini kita akan fokus membahas kekuatan militer TNI Angkatan Darat Indonesia di mata dunia menurut data Global Firepower tahun 2021 yang menjadi indeks atau referensi daftar negara-negara maju di dunia dengan kekuatan militernya yang meliputi kekuatan alutsista atau sistem pertahanan darat Indonesia dari 140 negara yang terdaftar di dunia militer.
Misalkan saja seperti yang kita ketahui, jika saat ini kekuatan alutsista tempur Angkatan Darat Indonesia masuk daftar 140 sebagai negara terkuat di dunia dengan menduduki posisi ke-46 yang lebih baik dari tahun 2020 dengan berada di urutan ke-49. Namun, adapun alutsista tempur yang memperkuat TNI Angkatan Darat saat ini, di antaranya telah diperkuat dengan 332 unit alutsista tank tempur yang merupakan alutsista utama di dalam melakukan penyerangan ataupun pertahanan wilayah kedaulatan Indonesia. Selain kendaraan tank tempur, tentunya TNI Angkatan Darat Indonesia juga telah diperkuat dengan 1.430 kendaraan tempur lapis baja sebagai kendaraan taktis bagi pasukan elit TNI Angkatan Darat dan 153 artileri gerak sendiri. Selain kendaraan tempur, TNI Angkatan Darat Indonesia saat ini juga telah diperkuat dengan 366 artileri derek seperti meriam dengan kaliber tinggi sebagai pendukung di dalam melakukan penyerangan dan mempertahankan diri terhadap wilayah strategis yang telah dikuasai di medan pertempuran. Sementara itu, TNI Angkatan Darat juga telah diperkuat dengan 63 proyektor roket yang dapat digunakan sebagai daya penghancur target sasaran musuh di saat melakukan serangan jarak menengah atau jarak yang jauh. Tentunya telah disiagakan di berbagai titik rahasia untuk menghalau pergerakan musuh jika terjadi pertempuran. Namun, selain alutsista tempur darat yang memperkuat sistem pertahanan TNI Angkatan Darat di dalam mengawal dan menjaga wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, tentunya Indonesia juga telah diperkuat dengan alutsista tempur berbasis laut sebagai pendukung di dalam mengamankan dan menjaga wilayah laut maritim atau zona ekonomi eksklusif Indonesia yang merupakan garda terdepan bagi militer Indonesia sebelum musuh mencapai daratan. Namun, adapun alutsista tempur yang memperkuat TNI Angkatan Darat saat ini, di antaranya telah diperkuat dengan 332 unit alutsista tank tempur yang merupakan alutsista utama di dalam melakukan penyerangan ataupun pertahanan wilayah kedaulatan Indonesia. Selain kendaraan tank tempur, tentunya TNI Angkatan Darat Indonesia juga telah diperkuat dengan 1.430 kendaraan tempur lapis baja sebagai kendaraan taktis bagi pasukan elit TNI Angkatan Darat